Bab 3351, Hari Gua. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Jangan dibuang. Dinding batu di dasar gunung berapi ini setara dengan dinding Senongding. Tripod ini adalah harta karun alam liar, dan merupakan kekuatan besar dunia ke-15. Bahkan tidak ingin meninggalkannya di sana. Bahkan goresan. Bahkan jika kepalamu retak, bahkan tidak ingin mengguncangnya. Saya pikir itu terlalu banyak rangsangan bagi keempat orang itu. Yesuan jarang menghibur beberapa patah kata. Mengenai fakta bahwa kamu telah memakan benda ini, jika kamu memiliki kebenaran, kamu dapat yakin bahwa Tuan ini tidak punya rencana. Alasan, mengapa kamu meninggalkan kalian berempat, meskipun kamu masih melihat darah di tubuhmu, tetapi Tuan muda ini bukan untuk memuaskan nafsu makan, tetapi untuk memurnikan obat, ketika kamu membutuhkannya di penghujung hari. Biarkan kamu menaruh sedikit darah atau memotong sedikit hati, ginjal, dan memberikan lebih sedikit obat ini kepada Tuan. Sangat disayangkan bahwa efek dari ucapannya yang menghibur benar-benar tidak bisa berkata-kata. Itu kontraproduktif. Saya terkejut oleh keempat orang yang mendengarkan Yesuan. Mereka berencana untuk membesarkan mereka untuk waktu yang lama di masa depan, dan mereka harus memotong hati dan memotongnya dari waktu ke waktu. Tablet dan ginjal memberinya obat, dan semuanya gila. Suara gemuruh itu bahkan lebih menggerahkan. Apa? Membunuhmu? Aku ingin membunuhmu. Iblis, iblis besar. Tuan muda ini lebih baik mati, dan tidak melakukan pengobatan hidupmu. Biarkan rubah itu bergegas, kamu akan mati hati ini. Masalah besar, Tuan meledakkan dirinya sendiri. Dalam raungan itu, ada napas kekacauan di tubuh hari itu, dan tampaknya aku benar-benar siap untuk meledak. Meledak. Kamu memiliki kemampuan untuk meledak. Jangan lupa bahwa ini adalah tanah Tuan. Bahkan jika kamu meledak menjadi kabut berdarah, kamu tidak dapat menyia-nyiakannya. Kamu dapat mengumpulkannya di antara pikiran Tuan, mengambil botol itu dan menaruhnya, dan menggunakannya perlahan-lahan. Yesuan menjilat mulutnya dan menolak untuk menerima ancaman itu. Dia mencibir dan berkata, dan, apa yang diingat oleh Tuan muda, tidak dapat diborgol. Jika kamu berani meledakkan dirimu sendiri, jika ini adalah Tuan, kamu dapat melewati bencana dan berbalik. Jalankan banteng-banteng cantikmu, aku percaya bahwa banteng-banteng tua itu seharusnya tidak hanya menjadi salah satu dari kalian, tetapi kamu akan menangkap semua tali kakak dan adikmu yang besar, dan berdarah setiap hari. Lagi pula, di Senongding milik Tuan muda, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk meledakkan dirimu sendiri? Berhati-hatilah untuk tidak mati, dan hasilnya adalah setengah mati, dan perlahan-lahan tumbuh dewasa, dan akhirnya kamu harus berdarah. Hei, cinta melemparkanmu dengan bebas. Setelah itu, Yesuan melambaikan tangannya dan langsung menyegel kandang batu keempat orang itu. Tidak ada yang bisa didengar. Demikian pula, segala sesuatu di luar kandang tidak dapat dirasakan, suaranya masih terdengar. Namun, Yesuan tidak tenang karena ini, karena pada saat berikutnya, 3 tipu muslihat Suanyuan Xian mendapat masalah. 3 cangkul, 2 satu kiri dan 1 kanan, mengayunkan lengannya, dan yang lainnya berdiri di depan Yesuan, bubuk kecil meninju seperti tumpukan di dadanya. Senongding, kamu mengatakan bahwa ini adalah Senongding. Itu adalah harta karun liar legendaris untuk harta karun. Setelah akhir, kali ini benar-benar sukses besar, dan kamu dapat menemukan harta karun semacam ini di kehampaan, yang lebih murah dan lebih besar. Menit, harus dibagi. Bermain adalah ya, seperti kata pepatah, ada bagiannya. Ketika kita memasuki Senongding terakhir kali, kita juga pergi bersama, dan juga membantu Anda menutupi, tidak pernah membocorkan identitas Anda, dan Anda mendapatkan keuntungan yang begitu besar, tetapi kami terlalu tidak masuk akal bagi mau untuk ditugaskan ke satu. Itu harus dikompensasi. Petik 2. Tetapi Senongding ini adalah keseluruhan, itu bukan bagian yang dapat diambil. Dalam hal ini, Ding dapat menjadi milik Anda, tetapi Anda harus mengekspresikannya dalam aspek lain, misalnya. Selain baju besi, bantu kami mari kita tingkatkan kapal perang pribadi kecil mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, semua orang adalah kenalan. Kali ini kita harus kehilangan sejumlah uang, tetapi kita tidak dapat mengambil jalan pintas. Semua jenis susunan dan sejenisnya harus ada di sana, terutama sistem pembunuhan, yang telah membunuh saudaraku. Aku tidak menyangka, Anda masih menguasai pertempuran,
dan bahkan sistem pembunuhan berbasis kapal ini dapat dibuat. Untuk waktu yang lama, ternyata gadis ini menunggunya di sini. Ye Xuan akhirnya mengerti dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kedua tangannya membentangkan jalan, bukan tidak mungkin untuk membantu Anda menghancurkan kapal perang pribadi kecil, tetapi Anda harus membiarkan saya datang dalam tumpukan. Parit sebelumnya belum selesai, ini adalah pertama kalinya untuk menyelesaikan peleburan. Anda bahan fusi kedua yang diserahkan kepada saya terakhir kali masih ada. Saya harus menyelesaikan pertempuran, dan kemudian berbicara tentang kapal perang. Setelah mendengar ini, ketiga cangkul itu meniup di tempat dan membanting lagi. Apa, fusi material kedua tidak berguna? Kami telah membawa fusi harta dan material ketiga kali ini. Apakah Anda terlalu lambat? Bermain adalah ya, penyelesaian negatif, jadi Anda harus bekerja lembur. Ya, situasi hari ini memang istimewa, tidak akan memaksamu, tapi lain kali kalian bertemu lagi, pencairan ketiga harus diselesaikan, kalau tidak, akan dicairkan saat itu juga. Pada akhirnya, Ye Xuan hanya bisa menepuk dada untuk memastikan bahwa setelah kejadian ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan ini, dan saat kalian bertemu lagi lain kali, ketiga harta itu pasti sudah ditempa untuk ketiga kalinya. Kalau tidak, biarkan saja dibuang. Alhasil, Santou akhirnya disingkirkan, dan dia terus mengganggunya. Benar, apakah kamu sudah bilang kalau kamu ingin menerobos? Kemudian, Xuan Yuanzian berbelok di sudut dan mengangkat bisnis. Dia bertanya pada Ye Xuan dengan aneh, apakah kamu baru saja menerobos dalam pertempuran sebelumnya? Dan itu masih 2 jin berturut-turut, langsung dari urutan ke-7 asli ke urutan ke-9 asal mula sudah penuh. Bagaimana bisa begitu cepat dan menerobos lagi? Begitu mendesak, alamnya tidak stabil. Selain itu, terobosan di alam besar tidak sesederhana itu. Kamu harus melihat peluangnya. Kamu tampaknya agak terlalu terburu-buru. Apakah kamu pikir aku berpikir? Ye Xuan menutup mata dan tersenyum pahit, latihan kultivasiku lambat, dan sekarang masih di lubang hitam. Terobosan sekarang mengacu pada evolusi tubuh, mengandalkan cairan kultur genetik untuk menerobos. Saat ini, tubuh fisik dan keadaan darahku adalah titik besar ke-9 dari asal mula urutan ke-9, dan aku telah menyiapkan cairan 10 tingkat, dan lebih dari 1 tabung, aku dapat meminumnya kapan saja, dan menerobos. Setelah berhasil, aku bisa langsung maju ke dimensi ke-10 hari pertama surga, tentu saja, adalah ranah tubuh dan darah tubuh. Apa, kau sebenarnya berada di jalan menuju evolusi, dan bahkan cairan kelas 10. Di sisi Duanmu Xiaocha, bahkan jika dia melompat, tangan besar itu terentang dan menyebarkannya ke mata Ye Xuan, wanita ini hanya ingin mencobanya, tetapi sayangnya aku khawatir tidak akan ada cairan kelas 10 setelah. Cairan kelas 9. Karena kau sudah memilikinya, bagikan sekarang, atau kalimat itu, sampai jumpa. Suara itu jatuh, Xuan Yuanzian dan Zhao Qianru keduanya juga melihat ke arah Ye Xuan, dan matanya lurus hijau, yang juga merupakan makna. Bagaimanapun, ada cairan 10 tingkat, setidaknya untuk memastikan ranah tubuh dan darah. Terobosan ke dimensi ke-10 dari lingkungan alami, Santou adalah semua titik awal kultivasi, bagaimana mungkin kau tidak tergoda? Tenang saja, persiapkan dengan baik, kamu tahu bahwa Dan Fan sedikit bagus, dan tentu saja tidak bisa lepas dari pencarian dan eksploitasi 3 tipe muslihatmu. Ye Xuan mengalihkan pandangannya dengan kosong, dan ketika dia membalikkan tangannya, dia mengambil 3 kotak ruang angkasa langsung dari dunia abadi dan menyerahkannya ke tangan 3 pelacur. Santou dengan bangga mengangkat dagunya, yang pertama seharusnya seperti ini, hitung ekspresimu, dan kemudian secara bertahap membuka kotak ruang angkasa di tangannya. Ya, bagaimana kamu memiliki 2 tabung? Dan warnanya berbeda, ini bukan tingkat budaya genetik yang sama, kan? Petik 2, cairan kelas 11. Tabung lain adalah cairan kelas 11. Bajingan besar, kamu benar-benar menyiapkan cairan kelas 11, dan itu masih produksi massal kecil, ya Tuhan, orang pertama di bidang cairan genetik manusia. Itu, setidaknya kita bisa memasuki cahaya misterius, bajingan besar, kamu hebat. Hei, ketiga tipe muslihat itu berseru, terutama Xuan Yuanzian, yang sangat senang. Setelah beberapa saat kegembiraan, dia benar-benar memiringkan jari kakinya dan mencium pipi Ye Xuan, dan segera menciumnya. Dapat dimengerti untuk menjadi sangat bahagia. Bagaimanapun, ada tabung cairan kelas 11. Selama keberuntungan tidak terlalu buruk,
pada waktunya, setelah terobosan berhasil, mereka akan melompat untuk menjadi yang terkuat ke-11 di ranah Suantang. Luar biasa di antara bintang-bintang yang kuat, apakah ketiga tipe muslihat itu memuaskan? Itu terlalu memuaskan dan penuh dengan hati. Apakah kita, datang satu lagi? Kali ini, itu sangat kuat, itu terlalu kompetitif, itu benar-benar layak mendapat hadiah, hanya menyalahkan dan mempermalukan. Tidak menunggu Yesuan untuk kembali kepada Tuhan, sisi wajah Duan Muxiaocha dan Zhao Qianru memerah, dan setelah tamparan di mulut, mereka benar-benar saling bertemu di pipi kiri dan kanan Yesuan. Meskipun itu hanya sedikit air, itu hanya dengan sentuhan jari, tetapi Yesuan seperti gitar listrik. Seluruh tubuh hancur 2 kali dan benar-benar terjilat. Titik. Proses pendinginan daging dengan cairan genetik dan peningkatan potensi daging dan darah dalam daging adalah bahwa tidak ada yang namanya keadaan yang tidak stabil. Jalur evolusi ini menentukan dan langsung, dan kekuatan darah tidak mencapai tingkat itu, dan Anda tidak dapat mencapai urutan itu, adalah pintu masuk yang sebenarnya ke alam ini. Sel-sel daging dan darah telah sepenuhnya berevolusi, dan tidak ada yang stabil dan tidak stabil. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Yesuan terkena solusi kultur gen tingkat ke-10, Suanyuan Zijing, Duan Muxiaocha, dan Zhao Qianru semuanya merasa lega. Mereka tidak mengganggu Yesuan dan segera pergi. Di dataran bawah gunung berapi pusat Dingding Fall, Yesuan, dalam gelombang dasar tungku di dekatnya, membuka dongfu sederhana, dan berjalan ke dalamnya. Setelah duduk bersila, dia mengeluarkan tabung cairan 10 tingkat dan menuangkannya di mulut. Kemudian dia menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Tubuh yang akrab dari seluruh tubuh dari dalam keluar sel pertama merobek rasa sakit yang kuat, dan segera datang, dahi Yesuan segera keluar dari keringat dingin, menggigit giginya. Karena tubuhnya, jalannya seperti derus sungai Nujiang. Yang menderu, itu jelas terdengar. Ini adalah racun dari sel-sel daging dan darah yang sepenuhnya hanyut oleh farmakodinamik cairan gen. Semakin besar gerakannya, semakin baik efeknya. Waktu tanpa disadari mengalir, tenggelam dalam rasa sakit, dan Yesuan, yang menderita pertikaian tubuh setiap saat, telah melupakan keberadaan waktu. Saya tidak tahu berapa lama, ketika rasa sakit yang parah di tubuh berangsur-angsur mereda dan akhirnya menghilang, seluruh orang Yesuan merasa lega, dan ada rasa segar yang terlahir kembali, dan tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, dengan seorang pria tampan melesat dari matanya, pikiran Yesuan, juga terdengar suara perintah sistem yang familiar, "Hei, selamat kepada tuan rumah, tubuh dan darah dari alam semesta." Alam saat ini, langkah pertama dunia. Akhirnya, lubang itu ada di langit. Wajah Yesuan penuh dengan kegembiraan. Sejak saat itu, dia adalah alam ke-10 dari langit berbintang. Bahkan jika itu jauh dari dunia ke-15, tampaknya perasaan itu tidak terlalu jauh. Dengan semua kekuatan magis yang kuat dan metode rahasia yang telah dikuasainya, bahkan jika Anda tidak menyebutkan mayat bayi tanpa kepala, Yun Tiangong dan Lady, Yesuan dapat bertarung melintasi alam besar, yaitu, bahkan jika itu mengenai wilayah cahaya hitam yang kuat ke-10, dia dapat bertarung dengan satu dengan alasan tidak mengungkapkan identitas aslinya. Adapun sudut pandang aslinya, bahkan jika itu adalah kesempurnaan agung tingkat 9, baginya sekarang, itu benar-benar seperti semut. Pada saat yang sama, daerah perbukitan dari ruang Dingnai. 8 King Kong sibuk menghitung dan mendaftarkan tumpukan kecil kotak ruang yang ditumpuk di depan mereka. Mereka semua diisi dengan berbagai harta surga dan bumi, yang merupakan apa yang dibutuhkan Yesuan. Di antara mereka, ada sebotol Moxie Body, total 13, yang merupakan benih pohon linden giok kosong, salah satu surga yang paling berharga. 9 bagian dari 17 daun iris, daun ini adalah sejenis rumput air, daunnya panjang dan sempit seperti pedang, dapat memecahkan racun merah, racun mayat, racun kalajengking, memanggil racun kalajengking, lebih banyak dapat digunakan sebagai obat, menetralkan toksisitas beberapa herbal. Tianxiang terus mengungkap sebuah botol, yang terbuat dari sejumlah besar obat-obatan rahasia yang berharga. Ini memiliki efek ajaib dari daging dan tulang serta obat-obatan. 3 botol krim Zijing Yurong dikatakan sebagai resep rahasia Zongmen kuno di zaman kuno, dan penyembuhan dari ramuan berharga. 2 botol Ti Husian Zhang Ye, yang merupakan cairan yang dikumpulkan dari pohon palem peri yang menumbuhkan daun ungu dan bunga putih, dapat memancarkan aroma yang kuat,
mencium aroma, dan seperti mabuk. Ada 7 bunga krebepel darah hitam, yang merupakan sejenis bunga beracun. Serbuk sarinya sangat beracun. Setelah keracunan, dapat menyebabkan orang terus kehilangan darah. Ketika mati, potensinya sangat kuat dan hegemoni. Ketika menambahkan sejumlah kecil cairan genetik atau alkimia digunakan, itu dapat memainkan peran 4 atau 2, untuk merangsang efektivitas obat. 47 potong Long Hua Chao, berasal dari alam semesta kedua, dikatakan telah diairi oleh Jiao Xian Xian kuno. Sebotol bubuk sisik squama dikatakan sebagai sisik ikan mas besar yang legendaris. Potongan-potongan itu semuanya berukuran 2 jari, dan seluruh tubuhnya berwarna-warni. Itu seperti potongan batu giok berwarna terbaik. Itu dapat digunakan sebagai obat setelah digiling menjadi bubuk, yang berpotensi untuk merangsang tubuh manusia. Khasiat 9 Suluoluo CRCR, Jiu 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 tembus. Seperti bagian atas opal, obatnya dingin, dan obatnya memiliki efek ajaib. Selain itu, terdapat berbagai macam harta surgawi dan mineral langka seperti rumput iblis Kalsedon, buah indah Jiulong, dan lain sebagainya. Singkatnya, kali ini Yesuan benar-benar panen yang melimpah, dan bahan-bahan yang diperoleh pada dasarnya adalah semua harta karun yang dibutuhkan untuk menyiapkan cairan tingkat 12, dan bahkan cairan tingkat 13 dan 14 dapat digunakan. Harta karun surgawi dan endapan mineral langka ini, beberapa dari gerbang teratas Teran, dan beberapa dari koalisi alam semesta kedua, semuanya ada di dalam kotak luar angkasa. Tebusan dilemparkan langsung dari luar, oleh Raja Kong ke-8 yang memimpin lebih dari 200 tawanan perang, seperti yang bebas debu dan istana, dan mereka dikumpulkan satu persatu. Itu adalah kotak kecil ruang angkasa, dan semuanya menumpuk menjadi sebuah bukit kecil setelah menenangkan kegembiraan. Yesuan melangkah keluar dari rumah gua sementara yang sederhana ini. Di luar, Suan Yuan Zijing dan Duan Mu Xiaocha, Zhao Qianru, 3 orang gimik telah membungkuk. Saya tidak tahu kapan harus kembali, menunggu di luar Dongfu. Melihat bahwa Yesuan berjalan keluar dari Dongfu, dan kemudian merasakan atmosfer yang kuat dari dunia gua yang samar-samar tersebar di tubuhnya, kinerja ketiga orang gimik itu berbeda, tetapi tampaknya semuanya bahagia untuknya. Selamat, Anda akhirnya memasuki lubang. Wow, ada lubang di langit. Saudara idola, Anda harus melindungi saya. Mulai sekarang, seseorang akan berani menggertak teduanmu saya akan melaporkan nama Anda. Anda, benar-benar bajingan besar, wanita ini baru saja memasuki tahap ke-9 dari titik kesempurnaan asli, dan akhirnya melihat Anda di telepon, saya tidak berharap untuk dibuka untuk waktu yang lama, terlalu marah. Yesuan mendengarkan langsung ke mata putih, Suan Yuan Zian dengan keluhan bahagia, tidak diragukan lagi, Duan Mu Xiaocha gadis ini mengatakan apa hantu itu. Sepertinya dia sedikit digosipkan dan diganggu sepanjang hari. Dia jelas putri kecil Duan Mujia, salah satu dari 3 katup gerbang teratas di bidang cairan genetik Kekaisaran Tianfeng. Apakah dia pewaris bawaan? Dengan temperamen penyihir kecilnya, akan lebih baik untuk tidak menggertak orang lain. Bagaimana orang lain bisa menggertaknya? Yesuan sekarang sangat curiga apakah dia akan menggunakan panjinya sendiri untuk mengancam dan mempengaruhi. Bagaimanapun, setelah pertempuran, nama penguasa rubah harus bergema di 3 bidang kosmik, dan sangat mungkin angin menutupi para pangeran. Di masa depan, ketika Yesuan mengambil inisiatif untuk menunjukkan identitasnya, bajingan ini akan menarik kulit harimau ini dan mempengaruhinya. Sayangnya, dia masih tidak bisa memperingatkan tentang masalah ini, karena itu sama saja dengan mengingatkannya terlebih dahulu. Dengan temperamen gadis ini, mungkin dia harus mulai memikirkannya. Memikirkan hal ini, Yesuan tidak bisa menahan senyum lagi, dan kemudian, tanpa menunggunya untuk berbicara, Suan Yuan Zian di samping adalah yang pertama berbicara, mengerutkan kening dan bertanya, benar, saya tidak memperhatikan sebelumnya, lupa bertanya kepada Anda dikatakan bahwa latihan seni bela diri telah lambat, dan telah berhenti pada tahap pertama lubang hitam. Itu telah mengubah jalur evolusi fisik karena, apakah Anda berlatih kekosongan? Hei, bagaimana Anda tahu bahwa lubang itu kosong? Yesuan Yiyi, tanpa sadar mengembalikan kalimat, lalu tiba-tiba menyadari, wajahnya menunjukkan kegembiraan, dengan penuh semangat bertanya, saya mengerti, kura-kura asli yang saya foto di rumah lelang bintang Tianhe, sebenarnya adalah Anda apakah seperti ini? Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tidak ada petunjuk tentang
Manfaat lanjutan dari esai-esai yang menyeramkan itu. Mengenai keberadaan pelelangan kulit kura-kura di Tianhe ini, meskipun Ye Xuan tega dan berjalan sekilas ke bintang Tianhe, ia pasti dapat mengetahuinya. Tetapi setelah Anda mengetahuinya, dalam kejadian yang tidak mungkin bahwa pihak lain tidak berada di bintang Tianhe, atau jika ada pikiran lain, itu tidak sebaik mengatakan yang sebenarnya. Ye Xuan tidak punya cara. Karena itu, ia selalu tertarik dengan masalah ini dan tidak punya harapan. Ingin sekali bergegas ke bintang Tianhe. Tentu saja, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan, dan satu demi satu, salah satu alasannya tidak dikeluarkan. Tetapi sekarang, semua masalah ini telah terpecahkan. Pemilik asli kulit kura-kura kuno di 8 lapisan pertama lubang imajiner ada di depan Anda, dan itu masih seorang kenalan. Tidak ada kemungkinan penyembunyian Ye Xuan. Baginya, ini jelas merupakan kejutan besar, karena sangat mungkin untuk mendapatkan petunjuk tentang keberadaan tindak lanjut. Sepertinya tebakanku benar, latihan yang kau kembangkan benar-benar bohong. Melihat reaksi Ye Xuan, Xuan Yuanzian mengerti segalanya, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kejadian ini juga menyalahkanku. Setelah aku mendapatkan cangkang kura-kura kuno, aku benar-benar berjuang untuk waktu yang lama, dan akhirnya aku menggigit gigiku. Meninggalkannya sepenuhnya, bagaimanapun juga, ini adalah trik kuno yang bisa disebut harta karun, dan tidak ada yang bisa dengan mudah mengabaikannya. Tapi kemudian cangkang kura-kura itu difoto olehmu. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk mengingatkanmu. Jika aku tidak mengalami kecelakaan segera setelah aku meninggalkan Tianhe, aku akan memintamu untuk ini dan aku akan memberikan beberapa nasihat. Kemudian kamu dan aku berpisah, kamu dan lobak hijau jatuh, bahkan hidup dan mati tidak jelas. Aku bahkan lebih ingin melupakan hal ini sepenuhnya. Aku tidak menyangka kamu akan begitu enggan, mengetahui bahwa itu rusak, hanya manfaat dari beberapa lapisan pertama hanya dapat dipraktikkan sebelum mereka mencapai lubang hitam utama ke-8, tetapi mereka masih mempraktikkannya. Setelah mengatakan itu, Xuan Yuanzian sekali lagi tersenyum pahit, mendapatkanmu sekarang hanya dapat berhenti dan mempraktikkan jalur evolusi tubuh manusia, yang semuanya adalah tanggung jawabku. Untungnya, bakat pemurnianmu luar biasa, kamu telah menyiapkan cairan 10 tingkat, 11 tingkat, dan sulit untuk merumuskan cairan genetik 12, 13, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi yang dibutuhkan untuk evolusi tubuh di masa depan. Bagaimanapun, itu adalah aku tidak merusak jalan untuk berlatih karena kejadian ini, kalau tidak, aku benar-benar harus hidup selamanya. Setelah itu, Xuan Yuanzijing sudah tampak meminta maaf, lagi pula, faktanya memang benar. Jika bukan Ye Xuan, masalah ini akan sangat merepotkan baginya. Faktanya, sangat mungkin untuk beralih ke kekuatan bintang lain yang kuat. Bahkan cairan tingkat 8 dan cairan tingkat 9 tidak dapat digunakan, yang terlalu mahal. Dalam hal itu, mustahil untuk memutuskan jalur evolusi tubuh manusia, yang berarti bahwa perbaikannya akan benar-benar mandek, dan tidak ada harapan dari perjalanan sebelumnya. Tidak, apa yang kamu lakukan? Apa dua hal tentang kita? Kamu tidak bisa menggantungku di lubang. Karena kegembiraannya, Ye Xuan juga mengalami beberapa momen yang tak terkatakan. Ketika kata-kata itu diucapkan, wajah Xuan Yuanzian langsung menjadi merah, dan dia terlalu malu. Duanmu Xiaocha dan Zhao Qianru juga menutup mulut mereka dan tertawa. Tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya, tetapi kemudian dia terus bertanya. Kedua tangannya tanpa sadar menopang bahu lembut Xuan Yuanzian, singkatnya, itu tidak penting. Jangan bilang kau tidak membujukku, bahkan jika kau menasihatiku, aku tidak ingin memperbaikinya. Pertanyaan terpenting sekarang adalah cangkang kura-kura kuno. Di mana kau mendapatkannya? Apakah kau ingin mencari bagian tindak lanjut dari ini? Xuan Yuanzisui terkejut, dan rasa malu di wajahnya dengan cepat menghilang. Dia menatap Ye Xuan dengan serius dan memperingatkan, aku menyarankanmu untuk menghentikan masalah ini, jangan berhenti kusut, karena aku juga telah mencarinya, tidak hanya tidak membuahkan hasil, tetapi juga mati dalam seumur hidup, tetapi tidak ada tekanan eksternal, tetapi kau berbeda. Petik 2. Kau dan orang-orang di alam semesta kedua sekarang berada di posisi yang sama. Pintu keluar lain dari lubang cacing kosmik alam raksasa antara alam semesta pertama dan alam semesta kedua Teran kita memiliki koalisi alam semesta kedua, jaga. Semua kapal perang yang masuk dan keluar dari lubang cacing kosmik harus diperiksa untuk mengetahui apakah ras surgawi atau pelayan bercampur, begitu Anda lewat, Anda akan segera ditemukan.
Pada saat itu, saya khawatir seluruh alam semesta kedua akan mendidih. Anda tidak akan dapat berjalan di sana sama sekali. Saya khawatir itu akan lebih sulit daripada alam semesta pertama yang Anda sombongkan dengan arogan. Terlebih lagi, tempat di mana aku mendapatkan cangkang kura-kura kuno itu sendiri adalah tempat yang ganas di alam semesta kedua. Bagaimana kau bisa tidak menyia-nyiakan usaha untuk menjelajahi kura-kura ketika tekanan eksternal ini mencapai tingkat teror? Laut, Wen Yan, Ye Xuan, seluruh orang tercengang, Laut Penyu. Laut alam semesta kedua, Xuan Yuan Zizhen berkata bahwa memang benar bahwa dia dan alam semesta kedua dari berbagai kelompok etnis tidak cocok satu sama lain. Jika Ye Xuan pergi ke alam semesta kedua, akan sulit untuk bergerak. Di satu sisi, keluarnya lubang cacing kosmik alam raksasa yang mengarah ke alam semesta kedua di alam semesta pertama, ada sejumlah besar federasi umum kedua dari berbagai negara, dan penyelidikannya sangat ketat. Di sisi lain, bahkan jika Ye Xuan dapat mengubah penampilannya lagi, atau hanya menjadi Xuan Huangzi, jika tidak ada kecelakaan, dia akhirnya akan mengungkapkan bahwa dia adalah penyanyi itu. Karena prajurit, baju besi, dan kapal perang Ye Xuan baru saja menyelesaikan peleburan terakhir mereka belum lama ini, kali ini mereka semua mengungkap identitas si rubah muda, dan dalam jangka pendek, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi 3 bintang. Harta karun dasar sekali lagi dilebur dan diubah bentuknya. Bagaimanapun, itu sudah menjadi langit berbintang ke tingkat harta karun. Bahan-bahan umum dan jenis harta karun yang sama-sama sekali tidak layak untuk mereka. Itu dipaksa untuk dimasukkan ke dalam peleburan, dan bahkan dapat memengaruhi urutan, dan bahkan kegagalan peleburan. Semakin Anda sampai ke belakang, semakin besar kemungkinan Anda untuk gagal, dan itu sama dengan semua yang Anda lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk setiap peleburan berikutnya, Ye Xuan tidak bisa gegabah, dan harus berhati-hati. Selain harta karun dasar dari 3 pembangkit tenaga listrik bertabur bintang ini, ia terpapar pada rahasia misterius penguasa seperti rubah dan memiliki banyak keterampilan spiritual. Bagaimanapun juga ini ada di alam semesta kedua, tidak mungkin untuk tidak menunjukkannya. Setidaknya kapal perang pribadi kecil sering digunakan, dan lautan kura-kura sangat berbahaya, yaitu, pinggirannya sama. Ye Xuan perlu mengorbankan kaca. Wilayah laut virtual berbahaya, tetapi cukup bagus, jadi tidak hanya orang-orang kuat di alam semesta kedua, tetapi bahkan orang-orang kuat di alam semesta ketiga telah menyerbu. Dalam hal ini, ada banyak orang dengan mata campur aduk, dan kemungkinan paparan Ye Xuan sangat besar. Begitu identitasnya terungkap, itu pasti akan berdampak besar pada Ye Xuan, dan pada saat yang sama, akan ada lebih banyak krisis. Semua kelompok federal di seluruh alam semesta kedua diperkirakan gila dan ingin meninggalkannya. Lautan kura-kura adalah habitat kura-kura kosmik kedua. Meskipun lautan kehampaan terlalu luas, keluarga kura-kura tidak melarang kekuatan luar angkasa untuk menjelajah, bahkan dari alam semesta pertama. Orang-orang kuat tidak terkecuali, tetapi bagimu, pergi ke sana benar-benar terlalu berbahaya. Tepat saat Ye Xuan menuruti keinginannya, Zhao Qianru mengambil alih kata-katanya. Dia juga menatap Ye Xuan dengan serius. Roh-roh kura-kura tidak begitu bahagia, tetapi mereka juga salah satu federasi kosmik kedua. Dan itu masih merupakan 10 kelompok etnis teratas. Jika kamu memasuki lautan kura-kura, bahkan jika itu tidak ditemukan oleh orang-orang kuat lainnya, itu pasti tidak akan luput dari pengawasan keluarga kura-kura. Kemungkinan mengungkapkan identitas setidaknya 90%. Di samping itu, Xuan Yuan Zizhen dan Duan Mu Xiaocha juga bersumpah lagi. Jadi, jangan pikirkan itu lagi, itu terlalu berbahaya, tidak sepadan. Lagi pula, setelah saudari Kalajengking Ungu mendapatkan cangkang kura-kura kuno, dia juga menjelajahi lautan hampa di dekatnya. Tidak ada penemuan sama sekali. Jika kamu pergi, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan sesuatu. Mengapa? Pada akhirnya, Duan Mu Xiaochai memiliki mulut kecil dan menatap Ye Xuan dengan kasihan. Dia berkata, jika kamu benar-benar memiliki 3 panjang dan 2 pendek di sana, bagaimana ketiga saudari kita bisa hidup? Hei, jangan salah paham, maksudku, kamu adalah idola Nona Ben. Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu terjadi, aku pasti sedih. Aku benar-benar tidak bisa hidup, paling-paling, mereka berdua, terutama kakak ipar, yang tidak termasuk aku. Tidak menunggu perubahan Duan Mu Xiaocha untuk menyelesaikan kata-katanya, Xuan Yuanzian dan Zhao Qianru telah bereaksi,
dan keduanya telah mengapungkan sepotong besar cahaya merah pada saat yang sama, atau karena mereka merasa terlalu malu, mereka sebenarnya menyembunyikan jenderal yang mengejar Duan Muxiao. Teh akan dipukuli. Oh, kamu sudah mati, dan kamu telah memilih terlalu bersih. Bermain adalah bermain, kejahatan sangat tak tertandingi. Kita tidak melihatnya, gadis kecil itu cukup untuk bermain dengan hati. Untuk sementara waktu, ketiga tipu muslihat itu menjadi satu kelompok, tetapi wajahnya serius, dan Yesuan, yang mengira bahwa dia sedang berbicara tentang hal-hal besar, ditinggalkan sendirian dan menyuruhnya untuk tertawa dan menangis. Pada akhirnya, Yesuan masih bertanya kepada Suan Yuanxian bahwa dia secara tidak sengaja telah memperoleh lokasi cangkang kura-kura kuno, yang lokasinya terletak di lautan kura-kura. Di permukaan, dia mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati, setidaknya belum memutuskan untuk pergi ke lautan kura-kura. Tetapi sebenarnya, Yesuan tidak perlu memikirkan masalah ini sama sekali. Di alam semesta kedua, dia pasti akan pergi. Bahkan jika dia pergi ke lautan kura-kura untuk menemukan lubang itu, dia pasti akan pergi ke sana. Sejak terakhir kali gelar sistemnya ditingkatkan lagi, kini Yesuan sudah memiliki kemampuan untuk melompati level bidang. Namun, kemampuan ini diperlukan untuk mengaktifkan startup dan berhasil memperluas lompatan koordinat, asalkan bidang kosmik yang mereka tuju harus berdekatan dan koordinat bidang telah dicetak pada bidang target terlebih dahulu. Hanya ada 3 bidang kosmik yang diketahui saat ini, atau sudah dieksplorasi secara kasar, alam semesta pertama yang ditempati oleh Celestial, alam semesta kedua yang dimiliki oleh suku federal, dan alam semesta ketiga dari wilayah Terran. Ketiga, bidang kosmik ini terhubung satu sama lain, karena ada hubungan lubang cacing kosmik alami raksasa di antara mereka, tetapi Yesuan telah mencap koordinat bidang di alam semesta pertama dan alam semesta kedua, dan alam semesta kedua adalah satu-satunya. Saya belum pernah pergi, jadi saya belum pernah melakukannya. Hanya untuk menyelesaikan ini, alam semesta kedua, dia harus pergi. Mengenai apa yang disebut bahaya, Yesuan sama sekali tidak melihatnya. Dalam pandangannya, semua prajurit akan menghalangi air untuk menutupi bumi. Ketika dia hanya lingkungan bintang nuklir, dia berani menjadi satu-satunya yang memerintah sendirian. Alam semesta, belum lagi cakrawala terbesar ke-10 di dunia, adalah bintang langit. Orang-orang tidak dapat hidup lebih lama dan kembali. Alasan ini saja sudah cukup untuk membuat Yesuan sangat percaya pada perjalanan ini. Kemudian, Yesuan bertanya tentang waktu retretnya. Ketika dia mengetahui bahwa 2 hari telah berlalu, dia tidak bisa duduk diam. Di Suan Yuanxiwei dan Duan Muxiaocha, Zhao Qianru, 3 tipu muslihat melambai, dan berkata, "Oh, hampir ketinggalan bisnis." Sebelum Federasi Kosmik kedua dari alam semesta kedua dari 8 raja, mengatakan bahwa 3 hari tanpa penebusan jika Anda memasak semuanya dalam satu panci, Anda tidak boleh salah. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak bisa tinggal di pasar lagi. Orang-orang tidak bisa mengatakan tidak ada kata-kata, mereka harus keluar dan muncul. Setelah itu, orang itu telah menyapu dan bergegas ke tanah di atas kepala ketiga putra Suan Yuan, yang berada di belakangnya, tercengang, lalu mereka mengalihkan pandangan, dan mereka tidak percaya bahwa kata itu digunakan olehnya. Itu benar-benar mabuk. Pada saat yang sama, di luar angkasa Dingwai, di 2 arah yang berbeda, ada 2 sosok, cara untuk menyeberangi kehampaan dalam daging. Kecepatannya datang, itu adalah peri Xiao Yaozi dan Yingxia, Terran baru-baru ini generasi kedua dari 4 generasi Tianjiao. Saat ini, sudah 2 hari sejak periode 3 hari Yesuan. Pada hari yang sama, pasukan koalisi kosmik kedua yang pergi ke Tianchen Guoguo Tianchensing telah kembali paling cepat kemarin, dan mereka menghabiskan banyak biaya untuk mengangkut semua jenis harta surgawi dan bahan mineral langka dari lubang cacing mikro lintas planet. Mereka masing-masing ditempatkan di kotak ruang angkasa dan dikirim ke Sennongding. Hal yang sama berlaku untuk gerbang dan kekuatan peringkat atas dari alam semesta ketiga, kotak ruang angkasa yang berisi apa yang disebut tebusan yang menurut mereka sudah cukup, dan dilemparkan ke mulut Sennongding. Tentu saja, setiap kotak ruang angkasa memiliki label yang menunjukkan asal-usul pesta yang diadakan. Selanjutnya, itu adalah hari yang panjang dengan penantian yang membosankan. Sepanjang hari, para penguasa rubah tidak pernah muncul, tetapi para tawanan perang Terran, di bawah kepemimpinan yang disebut 8 Raja Kong, telah sibuk. Ada lebih dari 200 kotak ruang angkasa, dan mereka ditumpuk menjadi sebuah bukit kecil.
Setiap kotak ruang angkasa akan terbuka, memeriksa Tiandi di bawah dan endapan mineral langka di dalamnya, dan mencocokkan jumlah pada daftar. Saya juga melakukan yang terbaik, tetapi saya menggerogoti gigi orang-orang federal di alam semesta kedua, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas gerbang teratas Teran bahkan lebih tak tertandingi. Saya hanya bisa menggunakan satu alasan untuk menghibur saya, mereka juga dipaksa untuk membantu. Itu juga pada saat ini, di langit yang jauh, pelangi perak memacu. Orang yang datang adalah peri Yingxia, bintang Longxia dari Kamp Sains dan Teknologi Kekaisaran Tianfeng. Ini adalah salah satu dari 4 generasi Tianjiao, yang lahir sebelum Teran, dan memiliki kultivasi yang kuat dari urutan ke-9 Suanguang, menciptakan Pulau Yulong. Memproklamirkan diri sebagai pemilik pulau, dengan harta karun yang menggelikan. Meskipun harta karun ini berbentuk tali, itu luar biasa, dan sangat bagus. Dikatakan bahwa ketika dunia kuno pertama kali terbagi, dunia penuh dengan roh, dan ada batu spiritual yang ada dalam kekacauan. Setelah langit dan bumi terbagi, batu spiritual ini menggunakan esensi matahari dan bulan di zaman kuno, memanfaatkan energi kekacauan, dan akhirnya Dacheng, menjadi binatang roh, mengembara di antara langit dan bumi. Binatang roh ini dikubur di selatan Great Wilderness, dan tubuhnya menjadi kabel. Setelah milenium, Great Barren Mountain retak, dan penampilannya menjadi terlihat di dunia. Pada saat itu adalah penglihatan alami, dan Taoist Tiancheng dikabarkan bahwa jika dapat melakukan ini dipamerkan, bahkan para dewa akan tidak terlihat, dan langit akan diikat. Alasan mengapa peri Yingxia menjadi terkenal adalah karena dianggap sebagai salah satu dari 4 generasi muda umat manusia. Meskipun tidak ada hubungannya dengan bakat horornya sendiri, sampai batas tertentu, itu karena ini. Pada awalnya, dia telah menunjukkan jiwa yang terjerat di depan umum, dan tali ini dilemparkan oleh tangannya, dan itu langsung dibuat menjadi manusia berwarna perak, dan itu menjadi bayangan naga perak raksasa. Suasana kuno sangat luar biasa, dan itu dalam sekejap mata. Kapal perang berperingkat bintang dari seorang kapten kilometer dibuat menjadi 2 patahan, seperti tahu kawat baja, yang luar biasa. Kedatangan tiba-tiba peri Yingxia rupanya demi rubah, dan itu menimbulkan sensasi. Setelah penghancuran awal, orang-orang kuat dari ras manusia yang terperangkap dalam udara sia-sia dari ledakan besar dengan cepat berbisik dan berbicara. Apakah karena peri Yingxia tidak yakin bahwa rubah memiliki lebih sedikit kejeniusan dari kedua tuan, sehingga mereka turun sendiri, ingin kehilangan prestise mereka? Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki kesempatan ini, dan Tuan Rubah meringkuk di dalam raksasa bintang, dan tidak akan keluar sama sekali. Domain internal tripod ini telah diubah olehnya. Meskipun tidak lagi sama seperti sebelumnya, hanya orang kuat bertabur bintang yang diperbaiki di bawah titik asli yang dapat masuk, tetapi itu hanya meningkatkan ranah besar. Kultivasi pendatang adalah yang tertinggi. Itu terbatas pada titik asal besar ke-9 dan urutan ke-9 adalah sempurna. Peri Yingxia adalah kesempurnaan agung Suantong tingkat ke-9 utama ke-11. Kekuatannya adalah afirmatif, tetapi itu berada di luar batas domain dalam bintang-bintang. Sama sekali tidak mungkin untuk masuk. Sangat disayangkan rubah utama menyusut menjadi bintang-bintang, jika tidak, pertempuran akan sangat seru. Ya, kejeniusan si jenius adalah peristiwa yang menarik. Ini adalah peristiwa besar bagi generasi muda umat manusia. Mungkin telah muncul, tetapi sekarang sama sekali tidak mungkin. Sungguh disesalkan. Dapat dilihat bahwa penguasa rubah masih belum cukup percaya diri. Dia meringkuk di bintang besar Ding raksasa, mungkin bukan hanya untuk menghindari kekuatan yang luar biasa, namanya terlalu keras, tekanannya secara alami besar, rubah sebagian besar pemilik yang lebih rendah telah memperkirakan situasi sekarang, dilakukan sebelumnya. Beberapa orang mengatakan ini, mereka merasa bahwa Raja Rubah telah melarikan diri hari ini. Jika tidak, meskipun ia memiliki 3 alat pengobatan dan kekuatan bertarungnya luar biasa, ia dikenal sebagai salah satu dari 2 jenius raja, tetapi itu tidak benar-benar tanah itu tumbuh, bahkan jika itu telah secara mencolok mematahkan 2 langkah kecil dalam pertempuran, tetapi sekarang itu hanya kesempurnaan. 9 langkah yang asli, meskipun ia memiliki kemampuan untuk bertarung melintasi alam besar, tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah dewa perang yang tak terkalahkan yang masih berada di kamp latihan. Ini bukan kekuatannya. Sebagian besar peri Yingxia yang merupakan kesempurnaan Sang Suanguang tingkat ke-9 harus meminum kebencian. Pada saat diskusi,
Peri rok perak dengan gaun putih seperti peri akhirnya datang ke depan, dan wajahnya dingin dan dia tidak dapat melihat ekspresi apapun, tetapi di tengah-tengahnya, ada banyak kemewahan, dan ada banyak ruang kosong di sekitar lingkaran besar. Kekuatan bintang dan kapal perang, benteng dan bahkan benteng kecil semuanya diabaikan. Di matanya, tampaknya hanya saluran yang dibuka secara khusus oleh skuadron yang terperangkap yang memasuki skuadron dan langsung menuju ke lorong bintang-bintang. Benar saja, setelah kedatangannya, peri Yingxia tidak berhenti sejenak, bahkan jika mereka menyelinap ke dalam deretan lorong yang besar ini, mereka langsung terjun ke bintang-bintang di tengah skuadron yang terperangkap. Melihat pemandangan ini, banyak pembangkit tenaga listrik bertabur bintang dalam ilusi langit sekali lagi berseru. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah karena dia ingin memasuki bintang-bintang? Bagaimana ini mungkin? Karena aku tahu bahwa tempat kejadian itu terletak di bidang bintang ini, maka peri Yingxia pasti telah mempelajari beberapa berita melalui jaringan bintang sebelum datang ke sini. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu batas domain internal Star Juding? Apakah ada strategi yang bagus untuk menerobos secara paksa? Jika demikian, bukankah para leluhur kekaisaran perang dari Perang Surgawi bergegas untuk melarikan diri? Apakah lebih baik tinggal di sini dan menunggu peri Yingxia pergi ke pintu? Dengan bantuan hukum, itu akan. Petik 2. Berteriak. Suara diskusi di kehampaan di sekitar pasukan besar, tetapi peri Yingxia yang telah memasuki pasukan besar telah ditembak. Dengan suara samar memecah udara, tangan kanannya melambai. King Hong melampiaskan. Melihat pemandangan ini, sejumlah besar orang kuat di luar barisan besar terkejut lagi, dan mereka semua tercengang dengan lambaian peri Yingxia, sepasang peleburan biru, ditembakkan dari tangannya. Angin akan bertiup, itu sebenarnya adalah naga besar dalam sekejap mata. Banyak pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di kehampaan di sekitar pasukan besar yang belum terperangkap telah kembali ke dunia. Naga hijau besar ini telah membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan peri Yingxia. Kemudian dia membalikkan tubuhnya dan menabrak kabut kanopi tenda di atas bintang-bintang dinding raksasa, dan menghilang. Jika kultivasi melampaui keadaan ke-9, kesempurnaan agung tingkat ke-9 mencoba memasuki bintang raksasa, maka ketika bentuk tubuh menyentuh 9 warna misterius yang mencekik di atas bintang-bintang ketika Anda berada dalam kabut, Anda akan segera diserang. Asap 9 warna yang diisi oleh Dingkou akan berubah menjadi kembang api 9 warna yang misterius dalam sekejap, dengan aroma para dewa sebagai pemandu, mengunci bentuk tubuhnya, terbakar terus-menerus, sampai para dewa dihancurkan, berubah menjadi abu terbang. Bagaimanapun, Senongding adalah harta karun kuno, bahkan ketika dikombinasikan dengan Senong, levelnya dinaikkan ke ketinggian para leluhur. Api 9 warna yang mewakili kekuatannya yang paling kuat jelas tidak sama. Sebelum Perang Surgawi, Kaisar memiliki upaya yang kuat, dan kekosongan 12 hari di akhir zaman Kekaisaran Surgawi hampir berada di bawah kengerian misterius 9 warna. Ini adalah leluhur Kaisar Qiankun, leluhur besar seni bela diri. Mereka sangat cemburu dan membuat kesimpulan. Bahkan jika dia secara paksa masuk, hasilnya tidak akan terkalahkan, dan itu akan terluka parah, dan itu akan benar-benar sekarat. Jika tidak demikian halnya, leluhur Qiankun dari Perang Surgawi akan secara paksa masuk ke dalam pertempuran, dan tidak akan begitu susah payah. Mereka akan mengunjungi teman-teman dan mengundang mereka untuk membantu. Hal semacam ini, tetapi itu adalah perasaan manusia, dan kondisi manusia dari tingkat energi besar Qiankun jelas tidak demikian, dan sangat mungkin itu akan menjadi penting di masa depan. Tetapi pada saat itu, naga hijau 100.000 itu terjun ke bintang ding raksasa, tetapi itu tidak menyebabkan perubahan apapun. Asap 9 warna misterius yang memenuhi bagian atas bintang dinasti ding raksasa itu hanya tergesa-gesa, dan tidak ada yang bergerak. Tampaknya Qinglong ini tidak mengecualikan. Adapun peri Yingxia, setelah dia ditelan oleh Qianzhang Qinglong, tubuh Qinglong telah mengaburkan napasnya, dan bahkan domain internal Senongding tidak dapat dirasakan. Dapat dilihat bahwa sebelum mengangkat tangannya dan bergoyang keluar, harta karun naga hijau ini akan luar biasa, setidaknya itu juga merupakan kelas harta karun kuno, tidak lebih lemah dari Senongding. Yah, dia benar-benar masuk, dan dia aman dan sehat. Kabut asap 9 warna di atas bintang-bintang tidak berhenti. Itu sangat mengejutkan. Apa asal-usul naga itu? Naga ini tampaknya adalah tali yang bagus. Sebelum peri Yingxia melambaikannya, itu adalah tali biru. Menghargai jiwa, itu pasti harta karun ini.
Aku tidak bisa menganggapnya sebagai naga berusia 1000 tahun. Jelas, Peri Yingxia tidak mengerahkan semua kekuatannya terakhir kali, dan ada keraguan. Dari sudut pandang ini, 4 kesombongan surgawi besar yang dilahirkan Teran dalam waktu dekat pasti telah dilestarikan, termasuk Xiao Yaozi dan Kala Jengking, debu ajaib, dan kekuatan sebenarnya pasti lebih kuat. Kali ini, alasan utama rubah itu hancur. Domain internal raksasa bintang itu kuat lagi. Bagaimanapun, masih ada kekurangan. Peri Yingxia adalah tahap ke-9 penguasa besar ke-11, dan itu lebih dari penyanyi. Dua alam besar yang lebih kuat, bahkan jika dia mempesona lagi, kali ini pasti tidak akan dikalahkan. Akhir yang telah ditekan tiba-tiba sudah ditakdirkan. Dengan suara seruan ini berdering, Kaisar Tianzhao, yang berada di luar pasukan yang terperangkap, berada di dunia ke-12, dan seluruh wajahnya benar-benar suram. Bagaimanapun, dia tidak menyangka bahwa seseorang dapat mengabaikan batasan domain Star Juding, dan langsung bergegas ke aspek ke-9 dari titik aslinya. Hal semacam ini tidak dapat dilakukan bahkan jika itu adalah seorang jenius yang kuat, kecuali jika ia memiliki rahasia yang ditargetkan, tetapi sekarang hal itu diwujudkan dalam pendeta agung tingkat ke-9 terbesar ke-10. Dalam kasus perang pertama, masalah ini hanyalah sebuah perubahan. Dia tidak khawatir bahwa Ye Xuan secara tidak sengaja menabrak Peri Yingxia di ruang Ding, tetapi khawatir bahwa semua ciptaan yang terkait dengan Ye Xuan pertama-tama diambil oleh Peri Yingxia dan dibawa pergi secara paksa. Dengan kesempurnaan agung tingkat ke-9 Suanguang terbesar ke-10, dia telah memperkuat dua alam utama rubah dan tuan. Sangat mungkin untuk memiliki kekuatan penghancur dan mengambilnya. Dan jiwa penguntit yang berubah menjadi naga berusia 1000 tahun dapat dengan mudah mengabaikan aturan lapangan, secara paksa menerobos ke dalam ruang dalam raksasa bintang, menunjukkan bahwa levelnya tidak boleh lebih lemah dari tripod raksasa, setidaknya harta karun dari harta karun kuno. Peri Yingxia memiliki harta karun yang berat ini, dan sangat mungkin untuk memanfaatkannya setelah rubah itu berkurang. Bagaimana bisa, bagaimana caranya, dengan kekuatan misterius jiwa yang dilanda jiwa, tidak ada yang namanya dunia besar ke-15 di tempat ini, sisanya. Siapa yang bisa menghentikannya? Saat pikiran-pikiran itu melintas di benaknya, wajah perang satu menjadi lebih suram. Setelah berpikir sejenak, dia bahkan berteriak dan berkata, "Aku akan segera menutup celah di celah itu, dan wanita ini memiliki harta karun di tangan para leluhur. Jadi aku tidak tahu apakah aku bisa menghentikannya. Ayo bangkitkan beberapa dewa." Begitu situasinya berubah, segera tembak. Implikasinya adalah bahwa ini dengan jelas mengingatkan kekuatan yang kuat di udara sekitar, dan Lord of the Rings di Stars of the Giants kemungkinan akan segera keluar, dan akan dibawa keluar secara paksa oleh Peri Yingxia. Dan secara paksa, orang-orang dari ras manusia di kekosongan langit berada dalam momen semangat. Setelah menunggu begitu lama, momen kunci akhirnya tiba. Aku pikir ketika kekuatan besar prajurit kembali, momen ini datang, tetapi aku tidak mengharapkannya karena Peri Yingxia yang tiba-tiba tiba dan maju. Pada saat yang sama, kekosongan pasukan koalisi ruang angkasa kedua juga membangkitkan tawa gila, mengungkapkan makna pelampiasan. Hahaha, apakah anak itu akhirnya selesai? Dia berhati besar, orang tua ini berjuang untuk hidupnya, dan dia pasti akan meninggalkannya. Hehe, serigala tua, hitung orang tua itu. Dan aku, orang tua itu pertama kali mengatakan kata-kata buruk di depannya. Ketertarikan apapun pada anak ini, orang tua itu tidak peduli sekarang. Selama dia muncul, dia harus melakukan semua upayanya. Jika dia bisa tetap hidup, jika dia tidak bisa bertahan, dia akan langsung mati. Jangan menghalangi teman-teman Teran, jika tidak jangan salahkan orang tua itu karena memalingkan wajahnya. Dengan tawa aneh dari dua orang asing dari alam semesta kedua, para pemimpin teratas kelas 1 dan pasukan lainnya tiba-tiba mengerutkan kening. Namun, tidak menunggu mereka untuk mengekspresikan, beberapa kekuatan bertabur bintang yang telah memperhatikan tirai cahaya perak di pasukan telah berseru. Lihatlah, setelah 2 hari menghilang, penguasa rubah akhirnya menghilang. Ya Tuhan, situasinya agak salah. Di hadapan cahaya suci besar ke-11, kesempurnaan agung 9 langkah dari Peri Yingxia, dia tidak mencalonkan diri untuk mau. Sebenarnya, dia masih berteriak, tatapan warna yang menyedihkan, apakah kamu ingin bermain? Ruang dalam Shen Nongding, Ye Xuan dan Xuan Yuan Ziki,
Duanmu Xiaocha dan Zhao Qianru baru saja keluar dari wilayah pusat gunung berapi Ding, dan langsung terkejut dengan pemandangan itu. Dalam pandangan itu, 8 King Kong dan yang bebas debu, istana ada di dalam hati, dan balas dendam serta tawanan perang lainnya, bersemangat untuk dikelilingi bersama, dan ada banyak argumen, satu persatu seperti hanya suntikan darah ayam, bersemangat dan tidak dapat dijelaskan. Para tawanan perang lainnya pada dasarnya ada di sekitar, melihat ke dalam, dan di tengah lingkaran pengepungan yang dikelilingi oleh 8 King Kong dan yang lainnya, tumpukan kotak ruang angkasa terlihat. Aku mengandalkan, tampaknya beberapa dari kalian benar-benar istimewa, bukan emas biasa. 3 hari belum tiba, kotak ruang angkasa ditumpuk seperti ini. Ye Xuan sedikit tertegun, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dia menoleh ke kepala 8 detik alam semesta dan suku-suku Medusa lainnya dan melihatnya. Dia menyeringai, tenangkan dirimu, karena tebusannya sudah ada, asalkan kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan nilaimu dan puas dengan yang lebih rendah, semua yang kau janjikan sebelumnya akan dihitung. Tuan ini tidak membunuhmu, juga tidak memakanmu, kembalilah dan cari kesempatan, itu harus diberikan kepadamu. Kata-kata Ye Xuan belum selesai, Medusa dan yang lainnya meraung, dan ke-8 pria itu meraung pada saat yang sama, penuh kebencian. Apa, masih harus mencari kesempatan untuk menyingkirkan kita? Ling Huchong, kau seharusnya tidak terlalu tidak tahu malu. Permainannya ya, tebusannya sudah diterima, tetapi tidak mau melepaskannya. Ini jelas bajingan, apakah Teran begitu tidak tahu malu? Terlalu berlebihan, ayo kita pergi sekarang, kita pergi sekarang. Ya, kau tidak bisa menunda sebentar, kau harus segera melepaskannya. Tidak menunggu orang-orang itu selesai, Ye Xuan bergegas mendekat, dan mengangkat tangannya untuk mencukur wajahnya, berjongkok di wajah orang yang berteriak paling kuat, mencicit. Setelah mengangkat tangannya, dia dengan cepat mengambil ujung hidung barang itu, ras manusia tidak tahu malu. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Apakah kamu ingin membiarkan suratmu segera? Orang itu takut di tempat, wajahnya pucat dan mulutnya bergerak beberapa kali, jadi dia tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun dari giginya. Jujurlah padaku, Tuan muda ini berkata bahwa dia akan membiarkanmu pergi, kamu tidak akan makan. Melihat sisi lain, itu adalah putri kecil dari keluarga Choi, Medusa dan 7 orang lainnya yang semuanya mengecilkan leher mereka dan tidak berani berteriak lagi. Kemarahan Ye Xuan sedikit mereda, dan kemudian berkata, kapan itu diletakkan? Itu adalah Tuan muda berkata bahwa aku pikir Lao Su ingin membuatmu tetap di sini untuk menjadi mata. Ketika waktunya habis, kamu menangis dan menangis untuk menemukan yang mati dan tetap hidup, Tuhan ini tidak setuju. Sama halnya denganmu. Di tengah jalan, Ye Xuan menoleh ke istana dan para tawanan perang kelas manusia lainnya yang bebas debu dan melihat ke masa lalu, selama tebusan keluarga di belakangmu. Tebusan pintu leluhur dapat memuaskan Tuan muda, kata-kata sebelumnya pasti akan diperhitungkan, melihat ke belakang kesempatan akan segera disingkirkan, tetapi sebelum itu, yang terbaik adalah memberiku kebenaran, jika tidak jangan salahkan semakin sedikit Tuan tidak diterima. Yang mana yang bisa? Ye Xuan marah saat ini, kata-katanya sangat kasar, para tawanan debu dan istana dan yang tidak berperasaan pada dasarnya menenggelamkan wajah mereka, dan hati mereka tidak bahagia, tetapi 8 King Kong tidak memiliki perasaan seperti itu sama sekali, satu tersenyum dan yang lainnya, para bibi Ye Xuan menyambut di sini. Salah satu orang sudah menyerahkan daftar panjang, dan berkata, Anda dapat yakin bahwa para penguasa akan melihatnya dengan baik. Jika ada yang berani tidak jujur, dia akan memotongnya. Ini adalah daftar, katup pintu tingkat atas dan kotak ruang angkasa yang dikirim oleh Zhongmen, termasuk kotak ruang angkasa yang dikirim oleh kelompok kedua dari alam semesta kedua persemakmuran. Kita semua telah memeriksa, semua jenis langit dan bumi. Kuantitas dan kualitas harta karun itu benar, sekilas, Anda akan memahaminya saat Anda melihatnya. Setelah itu, daftar itu telah diserahkan ke tangan Ye Xuan. Di sebelahnya, para tahanan istana yang tidak bersalah dan bebas debu menatap 8 King Kong, menggertakkan gigi mereka, dan membenci kenyataan bahwa mereka tidak dapat menelan 8 nyawa mereka. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang-orang ini sebentar, dan itu cukup menarik dalam cahaya. Anda tahu, ada tirai cahaya perak di atas langit di atas kepala. Kinerja orang-orang ini, termasuk kata-kata dan perbuatan, dan sebagainya, semuanya ditransmisikan keluar ruang di dalam ding melalui tirai cahaya perak ini.
Mereka semua telah jatuh ke mata orang-orang tua yang sedang menunggu kekosongan di sekitar Ding. Mereka tidak dapat melakukannya tanpa mengetahuinya, tetapi mereka masih berani melakukannya. Mereka tidak takut dilikuidasi setelahnya. Hanya pada titik ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka sedikit. Apakah keluarga di belakang kalian 8? Apakah kalian telah mengirim tebusan? Setelah melirik daftar di tangannya, Yesuan melambaikan tangannya dan langsung mengumpulkan semua kotak ruang angkasa ke dunia abadi. Wajahnya tenang dan dia bertanya. Setelah 8 Raja Besar Kong, 1 orang kemudian dengan lemah kembali, Wu memiliki, termasuk Suanyuan dan Duanmu 3 wanita cantik, mereka belum mengirim tebusan di rumah. Mereka bertiga tidak pernah menembak Tuan, dan mereka bukan tawanan perang, tetapi teman-teman Tuan. Mengapa kamu mengatakan tebusan? Yesuan menjilat mulutnya dan menyapu 8 mata King Kong, lalu dia berkata, adapun kalian berdelapan, meskipun kinerja baru-baru ini bagus, tetapi bagaimanapun juga, mantan master telah ditembak, sumber daya kultivasi kalian mungkin tidak dikumpulkan, tetapi karena tebusan jika kalian tidak datang, yang lebih muda tidak mau menerimanya. Jika kalian akan mendapatkan dagingnya. Dalam 100 tahun ke depan, untuk yang lebih muda, ketika batas waktunya habis, kalian akan bebas untuk pergi, tidak ada pendapat. Ada komentar bahwa Tuan Muda telah membunuh tempat kejadian di tempat, masalah provinsi. 8 King Kong membuat leher mereka takut, tetapi mereka tidak berani, tetapi wajah mereka penuh dengan kegembiraan. 8 orang itu melihatnya dengan jelas. Yesuan dengan sengaja mengatakan ini dan mengejutkan keinginan mereka, tidak hanya dengan Yesuan. Selain itu, tidak perlu khawatir bahwa keluarga di belakangnya akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan oleh pasukan Teran lainnya. Mereka semua tahu bahwa situasi saat ini adalah Junji. 8 orang ini awalnya memiliki tim kecil dengan sisik oriental. Mereka semua datang untuk berburu rubah, tetapi mereka dikalahkan oleh Yesuan dan menyegel mereka sebagai 8 King Kong. Mereka memerintahkan mereka untuk tidak disengaja. Setelah tawanan perang lainnya, saya tidak tahu kapan mereka mengetahuinya. Saya benar-benar ingin mengikuti pekerjaan Yesuan. Sama seperti Yesuan juga melihat hal ini, saya cukup menghargai pengetahuan dan pemahaman 8 orang itu tentang waktu, dan melahirkan ide untuk mendapatkan penghasilan untuk mengemudi. Akibatnya, ada 8 raja di bawah tahta Kaisar Suan, dan 3 alam semesta utama, dan ribuan orang mengagumi. Pada saat ini, berdiri di samping, mereka menatap dingin ke-8 dari mereka, dan wajah warna tidak sopan dari istana 4 tuan itu tidak disengaja dan bebas debu. Di masa depan, di depan 8 Raja Kong, tidak ada kualifikasi untuk melihat ke atas. Hanya berlutut ke tanah, sembah dengan hormat. 100 tahun, saya sangat ingin tahu, di mana Anda bisa hidup dengan percaya diri begitu lama. Apakah karena pemilik pulau belum datang? Kata-kata Yesuan jatuh, dan langit di atas kepalanya tiba-tiba datang dengan seringai makna sarkastik. Seekor naga biru menerobos kabut 9 warna dan jatuh dari udara tipis saat suara sarkasme kata itu keluar. King Long berusia 1000 tahun, yang terbang dari langit, membuka mulutnya lebar-lebar, dan sosok berpakaian perak bergegas keluar dari mulut naga yang lebar. Telah berdiri di atas King Long. Pada saat ini, Qianzhang King Long telah menghentikan bentuk tubuhnya, melayang di langit yang jauh, sepasang mata hijau samar-samar menatap Yesuan, mengungkapkan makna kejam dan dingin. Adegan ini muncul terlalu tiba-tiba, dan semua orang termasuk Yesuan semuanya tercengang. Kemudian, tidak ada debu dan tidak ada hati dan sebagainya, mereka mulai berseru. Peri Yingxia, benar saja, caranya luar biasa. Dengan kesempurnaan agung 9 langkah Suanguang, adalah mungkin untuk langsung menerobos batas dan mengabaikan batasan domain internal Sennong Giant Ding. Ini bertentangan dengan langit. Bagaimana perasaanku sedikit tidak nyaman. Apa yang akan terjadi? Saat seruan ini terdengar, ekspresi wajah Gong Wuxin dan yang lainnya semuanya menjadi aneh. Mereka adalah patriot dari 2 kubu Teran, gerbang teratas dan keturunan pasukan, dan bahkan yang tak terkalahkan di kubu Kam Pemahaman. Dewa Perang dan 3 jenius yang dikenal sebagai apoteker tidak yakin. Bagi yang disebut ras manusia Xiao Yaozi, Peri Yingxia, iblis dan debu ajaib, itu jelas bahkan kurang meyakinkan. Tetapi pada saat ini, setelah melihat gaya Peri Yingxia, bakat seperti Gong Wuxin menyadari kesenjangan mereka satu sama lain. Dewa perang yang tak terkalahkan, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, saya tidak tahu gayanya,
tetapi dua tuan buas semuanya telah menyerahkan tangan mereka. Dapat dikatakan bahwa jika rubah dan tuan memiliki harta seperti harta karun yang mengkilap, mereka mungkin tidak memiliki perang. Dan kemungkinan menang. Dari sudut pandang ini, pada kenyataannya, istana tidak memiliki hati dan sebagainya, dan tidak merasa bahwa ada kesenjangan besar antara keduanya dan yang disebut ras manusia. Peri Yingxia, yang dapat dilihat di depan mereka, telah terpukul keras. Jangan sebutkan itu, hanya saja orang-orang dan generasi mereka termasuk dalam generasi yang sama, tetapi itu sudah menjadi kesempurnaan Agung Xuantuang tingkat ke-9 ke-11, yang cukup untuk membuat istana tidak disengaja dan yang lainnya hilang, belum lagi fakta bahwa masih ada harta karun di tangan orang lain. Khawatir di sekitar. Pada saat ini, sebuah patung berlapis perak berdiri di kubah tengkorak Qian Zhang Qinglong. Gaya yang tampak bagus benar-benar mempesona. Ketika orang-orang benar-benar sombong, itu adalah 8 patriark dari Federasi Alam Semesta kedua yang diawasi di lereng Medusa. Pada saat ini, mereka menatap keanggunan abadi Peri Yingxia, dan mereka tidak hilang. Sebagai darah para dewa dan unggas kuno, mereka selalu sangat bangga. Mereka tidak menaruh kejeniusan Teran di mata mereka. Bahkan hari ini, mereka ditanam di tangan para rubah muda, dan hati mereka tidak yakin. Karena dalam pandangan mereka, skuadron rubah mengenakan baju besi berkaca dengan ruang bintang ke tingkat harta karun. Tetapi pada saat ini, kemuliaan Peri Yingxia membuat mereka tanpa emosi, dan akhirnya menyadari bahwa ukuran ras manusia memang merupakan generasi karakter, setidaknya bukan yang dapat mereka tandingi. Semua orang, menghadapi Peri Yingxia yang seperti peri, semuanya kehilangan semangat dan tidak bisa tenang. Hanya Ye Xuan, meskipun awalnya tertegun, tetapi dengan cepat lega, tanpa reaksi terkejut, mengangkat tangannya dan menunjuk ke Peri Yingxia, pemilik pulau. Anda dari Pulau Yulong. Peri Yingxia, tidak menunggu pihak lain untuk kembali, Ye Xuan berjongkok, mengosongkan, dan menghantamkan tinjunya ke arah Peri Yingxia. Tidak sebagus datang, Tuan Muda hanya kehilangan keponakan yang menyenangkan, itu milikmu. Boom, suara-suara itu jatuh, pukulan besar dari baju besi yang mengkilap telah menghantam udara, dan kekosongan dari kekosongan kaca lebih dari beberapa kali sebelum ketidaktahuan sebelumnya. Perjalanan raksasa Senong ini adalah tanah Tuan, Anda tidak menyenangkan datanglah. Ada harta karun liar, dan saya telah mengabaikan aturan domain yang ditetapkan oleh Tuan Muda ini. Dalam hal ini, Anda akan membayar jiwa Anda yang penuh perasaan, dan membiarkan Anda mengingat untuk waktu yang lama, jangan terlalu buta. Saat suara kekosongan yang meledak terdengar, istana di tanah di bawah begitu takut sehingga putri-putri kecil dari keluarga Choi, seperti Medusa, dan para patriark lainnya dari Federasi Alam Semesta kedua juga tampak berubah dan berseru. Apa, kekuatan pukulan ini? Aku sebenarnya adalah napas dari lubang besar ke-10 di langit, dan rubah telah menerobos. Sebelumnya dia berkata mundur, aku tidak menyangka itu akan berhasil, tetapi bagaimana ini mungkin? Itu hanya sekali menerobos dalam pertempuran sebelumnya, dan itu masih merupakan jin 2 hari yang fatal. Setelah pertempuran, itu ditutup lagi. Hanya dalam 2 hari, itu benar-benar melintasi yang besar. Alam, bergegas ke langkah pertama gua, apakah ini masih manusia? Aku belum pernah mendengar tentang kultivasi. Aku masih bisa melakukan ini. Bahkan 2 langkah kecil jin masih belum selesai. Apa obat ini? Aku mengerti, itu pasti sayap ayam panggang dan daging kalajengking sapi panggang sebelumnya, sehingga rubah telah makan paling banyak. Bajingan keluarga Xuanyuan telah menembus langkah kecil. Apa yang harus dia lakukan untuk menembus bahkan urutan ketiga? Saat seruan ini terdengar, refleks seremonial para leluhur istana, seperti yang tak berperasaan dan yang tak berdebu, umumnya memandang 8 orang Medusa. Mereka juga masing-masing memiliki sepotong kecil daging sapi panggang, dan kuncinya adalah menjadi efek api oranye merah satu warna Ye Xuan pada Senong Ding benar-benar luar biasa. Orang-orang ini jelas tergoda, dan kalajengking semuanya berwarna hijau, dan siapapun yang tahu apa yang mereka pikirkan. Suku-suku muda orang Choi, Medusa dan yang lainnya, bergidik, dan 8 orang itu sama sekali tidak baik. Mereka merasa bahwa Teran terlalu ganas, tidak seperti wajah yang tampaknya lembut dan tampan. Adegan ini dipenuhi dengan tirai cahaya perak langit, dan semua kekuatan bertabur bintang di luar lingkaran besar ada di mata. Koalisi kosmik kedua segera membunyikan raungan marah lagi. Para pemimpin Teran dan penjaga gerbang teratas bertanggung jawab atas orang-orang.
Mereka semua bertatap muka, dan keturunan mereka menatap hijau pada para leluhur muda dari teman-teman utama alam semesta kedua. Air liur mengalir keluar dengan cepat, yang benar-benar terlalu memalukan. Anak-anak laki-laki yang bau, semuanya dihancurkan oleh Tuan Rubah. Barang-barang itu beracun, bukankah seharusnya mereka terinfeksi? Saat ini, banyak orang mulai mengkhawatirkannya. Jika pemilik keluarganya kembali, dia akan menjadi makanan besar yang sama dengan Tuan Rubah. Ini benar-benar seekor anjing, dan itu masalah. Aku menginginkan jiwa dari jiwa yang berduka di pulau itu. Ling Huchong, hatimu benar-benar cukup besar, tetapi sayangnya, bahkan jika tangan pulau itu ditutupi denganmu, kamu tidak dapat mengambilnya. Tali ini telah disempurnakan, kecuali tuan pulau itu jatuh, semua orang menang jangan pergi. Pada saat yang sama, langit di dalam ruang Dingnai tinggi, dan kata-kata Peri Yingxia terhadap Ye Xuan juga mencibir, dan bentuk tubuh menghindari pukulan kuat dari kekosongan Ye Xuan. Kemudian dia mengangguk dan berkata, itu sedikit penting. Sebenarnya, aku sudah memasuki anak tangga pertama gua. Sayangnya, masih terlalu jauh. Aku tidak punya cukup uang untuk melihatmu di depan pulau utama, dan menekanmu. Pemilik pulau merasa pipinya panas, merasakan semut-semut pengganggu. Panggil, suara itu belum jatuh, wajah Peri Yingxia sudah curam dan tenggelam. Selama gelombang, Qianzhang Qinglong, yang melangkah di bawah kakinya, langsung berubah menjadi King Suo, seperti ular, menghancurkan kehampaan, dan mengintai Ye Xuan, panggil. Suara kekosongan, jalinan jiwa menunjukkan bentuk tubuh, panjang garis 100 kaki, tebalnya hanya mengacu pada Su, mengetahui hati yang pendek, seperti ular ramping Qian, dengan cepat terjerat ke arah Ye Xuan. Tali ini diturunkan sebagai binatang roh, jadi jika Anda dapat membuat Sao Wei ini mampu menunjukkannya, bahkan para dewa tidak akan melakukan apapun, dan langit yang terbang akan diikat, dan sekarang akan terbentang. Saat ini, hati Ye Xuan melonjak dan melahirkan rasa krisis yang kuat. Benar saja, itu adalah pemborosan harta karun kuno, dan Wei Neng memang luar biasa. Bahkan Ye Xuan agak tergoda. Namun, seperti yang dikatakan Peri Yingxia, harta karun ini telah disempurnakan olehnya, dan itu akan dimenangkan. Kecuali jika Peri Yingxia terbunuh, itu adalah keengganan Ye Xuan, dan ras manusia jarang. Rata-rata orang adalah generasi yang lebih muda. Ruang pengembangan masa depan sangat besar, dan itu dapat membawa seluruh ras menuju kejayaan. Jika itu adalah keinginan yang egois, itu tidak akan dapat melakukannya. Ada roh harta karun. Karena Anda telah mengenali Anda sebagai tuan ini secara alami tidak mungkin untuk menangkap keindahan manusia. Namun, saya tidak ingin harta karun, tetapi orang-orang tidak diperlukan. Ye Xuan mencibir, wacana yang mendominasi di antara kata-kata, sama saja menerima Anda sebagai pelacur. Pada saat itu, Anda semua adalah tuan, apalagi harta karun ini. Ya, lakukan saja, berteriak, suara itu baru saja jatuh, seperti semburan jiwa-jiwa yang ramping seperti ular telah datang, langsung mengikat 10 kaki ke atas dan ke bawah seperti raksasa seperti gunung kecil. Saya tidak tahu berapa banyak putaran, permukaan mesin paku itu padat. Hei, Tuan Rubah masih tak terkalahkan, hanya untuk menghadapinya, itu ditekan. Kesenjangannya terlalu besar, dan Senong Baoding, yang telah membuat Rubah menjadi kurang menguasai, telah dikorbankan. Pada saat ini, dia berada di Ding, tidak dapat menggunakan musuh defensif ini sesuka hati, dan mitos yang tak terkalahkan hancur. Di tanah di bawah, istana itu polos dan bebas debu, balas dendam dan tawanan perang lainnya menghela nafas. 8 King Kong bahkan lebih kecewa, Ye Xuan pernah ditekan, itu membuat mereka agak tidak dapat diterima. Lagi pula, ini pernah menjadi keberadaan penindasan menyeluruh terhadap sarang itu begitu rentan sehingga agak mengecewakan. Setiap orang di hati orang-orang mencurahkan arti kehilangan. Di luar Ding, udara di sekitar di luar pasukan besar, ada juga sejumlah besar suara seru, bintang-bintang dan bintang-bintang juga merasa kehilangan, dunia yang mempesona akan jatuh. Jarang bagi Teran untuk memiliki dua hantu yang mempesona, tetapi sekarang hanya akan ada dewa perang yang tak terkalahkan. Tuan Rubah, telah ditekan. Pada saat yang sama ketika keheranan terdengar, semua orang siap untuk menembak, terutama di alam semesta kedua dari semua kelompok etnis yang menempati sudut kehampaan di luar pasukan yang terperangkap. Hampir harus mengorbankan senjata ajaib mereka. Peri Yingxia memiliki pemujaan jiwa, dan bahkan aturan domain internal bintang dapat diabaikan.
Mereka harus menghadapinya sepanjang waktu, jika tidak, mereka mungkin akan melarikan diri. Pada saat yang sama, penguntit itu seperti kalajengking yang sangat besar, dan bahkan pria dengan baju besi itu mengikat Yesuan yang kuat. Pada saat ini seluruh orang itu benar-benar hancur. Itu tidak dikejutkan oleh kekuatan penguntit, tetapi karena otaknya tiba-tiba membunyikan nada yang akrab dari sistem fagositosis. Isinya terlalu menakjubkan. Hei, selamat kepada tuan rumah, temukan pembawa sistem. Tuan rumah, Peri Yingxia, sempurna hebat tingkat 9 Suanguang. Evolusi sistem, menengah. Hei, selamat kepada tuan rumah, aktivasi tugas kompetisi sistem. Persyaratan tugas, terima Peri Yingxia. Hadiah keberhasilan misi, tukar harta karun di toko sistem lain, opsional. Hukuman kegagalan misi, tukar harta karun di salah satu toko sistem, biarkan pihak lain memilih. Pembawa sistem yang sama seperti dirimu. Yesuan terkejut. Sejak dia mendapatkan sistem melahap, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan tuan rumah sistem yang sama seperti dirinya. Sebelumnya, Yesuan sudah tahu bahwa sistem fagositik adalah penemuan pelopor teknologi Terran. Setelah jatuhnya Xingbo, robot cerdas kedua yang diciptakannya, dinasti kekaisaran saat ini, adalah generasi kedua dari sistem. Keluar dan gunakan untuk memilih jenius Terran. Meskipun sekarang, Yesuan tidak tahu apa tujuan akhir Xingbo atau Kaisar II setelah evolusi sistem fagositik ke tingkat akhir, tetapi satu hal yang pasti, yaitu, sistem yang pertama kali disebarkan Didi. Benihnya pasti sangat besar, namun, masih ada lebih banyak benih sistem yang tersebar di alam semesta ketiga dan bahkan bidang kosmik lainnya yang ditempati oleh seluruh umat manusia. Kekuatan antariksa yang telah memperoleh benih sistem sebagai tuan rumah sistem, kemungkinan yang ditemui di antara mereka masih sangat kecil. Bagaimanapun, wilayahnya terlalu luas. Saat ini, Yesuan telah menemui satu, tetapi sebenarnya mengilhami sistem untuk bersaing memperebutkan tugas. Untuk bertarung dengan pihak lain, satu pihak akan dikosongkan. Dan yang kalah akan dipilih oleh pihak lain untuk memilih harta karun dari sistem. Ini bukan lelucon, karena sistem bukanlah tempat untuk menebus toko. Pihak lain memilih untuk mengambil harta karun dan membayar tagihan. Masalahnya harus ada pada yang kalah. Jika nilai harta karun yang dipertukarkan yang dipilih oleh pihak lain sangat besar, dikhawatirkan akan terlilit hutang dalam sekejap. Di masa mendatang, ia akan bekerja untuk sistem dan mencari kristal sumber yang dapat dilahap untuk pembayaran kembali. Dengan cara yang sama, ini juga merupakan kesempatan, karena selama Anda berhasil menyerah satu sama lain, Anda akan dapat memperoleh sistem harta karun yang Anda sukai tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menebusnya. Setelah memikirkan hal ini, mata Yesuan akan menyala dalam sekejap. Ia tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Jangan bersikap pucat. Ini adalah sistem untuk menukar barang-barang di toko, yang sulit ditemukan di luar. Dan saat ia memikirkan pikiran-pikiran ini dalam benaknya, Peri Yingxia jatuh ke dalam keadaan lamban dengan wajah terkejut. Dalam benaknya, suara sistem yang dikenalnya juga terdengar. Hei, selamat kepada tuan rumah, temukan pembawa sistem. Tuan rumah, Ling Huchong, langkah pertama lubang. Evolusi sistem, perubahan perantara. Keaslian informasi dasar tidak pasti. Identitas pihak lain tidak benar. Hei, selamat kepada tuan rumah, aktivasi tugas kompetisi sistem. Persyaratan misi, menerima Ling Huchong. Hadiah keberhasilan misi, menukar harta karun di toko sistem lain, opsional. Hukuman kegagalan misi, menukar harta karun di toko sistem lain, biarkan pihak lain memilih. Kamu sebenarnya, dengan perintah sistem di benaknya, Peri Yingxia benar-benar terkejut. Seperti Yesuan, dia adalah orang pertama yang bertemu dengan pembawa sistem sejenisnya. Dan, meskipun sistem fagosit Yesuan sama seperti dirinya, sistem itu hanya berevolusi ke tingkat menengah, tetapi sistem fagosit Yesuan adalah variasi menengah. Karena itu adalah mutasi, itu berarti ada kemungkinan tak terbatas, yang membuat Peri Yingxia merasakan ancaman. Misalnya, sekarang, petunjuk yang diberikan oleh sistem dengan jelas menunjukkan bahwa identitas rubah muda itu mungkin palsu, tetapi tidak mungkin untuk mendeteksi identitas aslinya, dan bahkan deteksi situasi dasar ini terhalang, sehingga sistem pihak lain dapat terlihat. Evolusi mutasi itu agak aneh. Memikirkan hal ini, Peri Yingxia, aku harus mengatakan bahwa kau benar-benar membuat pulau itu terlihat mengesankan. Meskipun hanya tingkat ke-10 dunia, itu adalah variasi tingkat menengah.
Bahkan pemilik pulau tidak dapat melihatnya. Itu sudah cukup untuk menjadi bangga. Di tengah pembunuhan itu, Peri Yingxia menatap Ye Xuan dengan erat dan mencibir dan berkata, sayangnya, di hadapan kekuatan absolut, semuanya hanya ilusi, tanpa makna apapun. Aku tidak peduli dengan identitasmu yang sebenarnya. Apa itu? Dan tidak peduli apa yang telah kau alami sebelumnya, biarkan itu memasuki jalur evolusi. Singkatnya, kau ditakdirkan untuk jatuh di sini. Atau, menyerahlah padaku. Kau tidak punya banyak waktu, pemilik pulau memberimu istirahat. Setelah 10 bunga, semuanya akan beres. Bahkan jika kamu bersembunyi di pesawat tempur ini dengan harta karun kelas bintang, sama sulitnya untuk melarikan diri dari mayat. Jangan ragukan ketajaman yang menyayat jiwa, itu tidak bisa dipecahkan. Berbicara tentang ini, Peri Yingxia Mou jing sekali lagi, sudut mulut perlahan-lahan membuat sketsa sentuhan warna. Tampaknya perang ini telah ditetapkan sebelumnya, semua hal, dalam genggamannya, ketika keterikatan jiwa-jiwa diikat oleh Ye Xuan, itu sudah ditakdirkan. Apa yang disebut pertempuran kompetisi sistem belum dimulai, itu sudah berakhir. Engah, aku berkata gadis itu, apakah ini menarik? Namun, yang mengejutkan Peri Yingxia adalah bahwa kata-katanya baru saja jatuh, dan sisi langit yang berlawanan diikat dengan penguntit, seperti kalajengking besar seperti manusia, tetapi tidak tanpa kebingungan. Sebaliknya, itu tampaknya seperti tamparan di wajah. Bahkan mata putihnya pun terangkat, kita berdua adalah orang yang sama, yang masih tidak tahu siapa. Jika kamu berpura-pura seperti ini, kamu tinggal mengganti nama, jangan menyebutnya pemilik Pulau Naga Giok. Menurut tuan ini, serigala ekor besar sangat cocok untukmu, itu sempurna dan sempurna. Berkata, Ye Xuan tidak menunggu Peri Yingxia untuk menanggapi. Bentuk tubuhnya tiba-tiba terkejut ketika suaranya tidak jatuh, berteriak keras, bukankah itu tali yang putus? Siapa harta yang berat, siapa yang takut? Saat kata-kata dari suara ini berdering, mata Ye Xuan tiba-tiba menyala, dan kedua noda itu tercekik ke kemuliaan biru yang hampir tak terlihat, yang melesat ke atas dan jatuh pada tali penguntit yang mengikat tubuhnya. Kedua pria terpencil berwarna biru ini adalah kekuatan dari kekuatan mempesona alis Ye Xuan. Setelah kecoa ini diaktifkan, akan ada peluang tertentu untuk merangsang efek misterius dari keterlacakan esoteris. Di tanah sangkar kuno alam semesta pertama, intip-intip penyihir secara efektif, saya dapat memahami dengan jelas aura kacau bawaan yang terkandung dalam mayat tak berujung di mayat, dan kemudian membenamkannya dalam bentuk tubuh, dan meluncurkan teknik pemadaman naga pertama, yang berhasil terbangun dari itu. Darah naga emas dari darah leluhur abadi. Saat ini, dengan Ye Xuan meluncurkan pesona lagi, efek sumber esoteris yang melekat pada Zai ini sekali lagi untungnya dipicu. Dalam sekejap, seluruh bentuk tubuh Ye Xuan terikat, terbungkus dalam lingkaran. Itu seperti kalajengking besar, dan di mata Ye Xuan, momennya berbeda. Dengan sekilas pesona dari kekuatan misterius sumber, Ye Xuan dengan jelas memahami simpul-simpul kunci dari medan kekuatannya, seperti 7 inci ular, itu adalah kelemahan kabel ini. Khawatir dengan jiwa, menurut Tuhan, hanya itu. Jangan melihat kebenaran-kebenaranmu, jika Tuhan ingin memutuskan efek ikatan ini, tetapi itu hanya sedikit usaha, hahaha. Mendongak dan tertawa, Ye Xuan bahkan menyalakan inti spiritual otak, dan kekuatan spiritual yang tak terlihat muncul dari alisnya, tepat jatuh di dada tulang rusuk kanannya. Secara fisik, mendesis. Saat berikutnya, seperti suara siulan samar retakan, awalnya terjerat puluhan ratus putaran, Ye Xuan bahkan orang-orang dengan baju besi, seluruh bundel jiwa seperti kalajengking biru dari kalajengking besar, langsung dilepaskan. Peri Yingxia, yang belum memegang ujung kabel, telah kembali. Sosok Ye Xuan tiba-tiba mendapatkan dorongan hebat dan bergegas ke langit. Sekarang giliran Tuhan, gadis itu, aku harap kamu bisa menahan pukulan ini. Boom! Ketika sosok itu naik, ketika masih dalam perjalanan, Ye Xuan sekali lagi mabuk dengan keras, momentum kapten itu mandek, tangan kanan diayunkan, seluruh tubuhnya keras, seperti meteor ungu, berkedip itu sudah di depan Peri Yingxia, dan kepala tinju ungu besar yang lebih tebal dari bentuk tubuhnya canggung. Wajah yang terakhir berubah liar dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Rupanya, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Xuan dapat dengan mudah melepaskan diri dari belenggu jiwa yang berduka. Tampaknya sudah memahami kekuatan kabel ini. Secara umum, itu telah diselesaikan secara langsung. Momennya adalah Fang Hua, ombaknya pecah.
Ilusi itu tak terbatas, filmnya gila. Di dalam hati dan jiwa, bentuk peri Yingxia tidak mundur, tangan kanan adalah pergelangan tangan yang mengejutkan, dan harta berwarna biru yang bertahan lama berubah lagi, dengan kemuliaan biru yang menyilaukan, melayang di depan sosoknya. Terjalin, membentuk perisai jaringan besar. Pada saat yang sama, dari celah di antara perisai jaringan raksasa, ada rangsangan cian yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, tajam dan tak tertandingi, ke arah yang sudah dekat, Yesuan Zeng Zeng Zeng. Bagaimanapun, aku masih memandang rendahmu. Aku dapat menggunakan tingkat ke-10 surga untuk membuat langkah pertama perbaikan, sehingga pemilik pulau harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi pertempuran ini. Ling Huchong, kamu bangga melihat bahwa seluruh sosok Yesuan sekali lagi ditutupi oleh perisai jaring biru yang luar biasa, tangan kanan yang diangkat oleh lengan juga ditarik di bawah banyak harta. Peri Yingxia itu sudah disetel dengan baik, dan sudut mulutnya sedikit tersenyum, nadanya masih percaya diri dan bangga, sayangnya, bahkan jika kau menggunakan langit lagi, hari ini aku ingin lolos dari nasib ditekan, benarkah hanya perubahan jiwa penguasa pulau itu hanya perubahan ini? Itulah kekuatan yang sebenarnya, kau tidak memenuhi syarat untuk menghargainya. Hanya serangan derivasi konvensional semacam ini saja sudah cukup untuk menekanmu. Yesuan menyeringai, tidak takut, dan menjawab dengan lugas, jangan terlalu percaya diri, hati-hati, angin akan meniup lidahmu, dan rasionya akan bergemuruh. Kartu, tidak menunggu kata-katanya jatuh, kedua pria itu bertarung di atas kehampaan, tiba-tiba datang beberapa ledakan tajam yang tiba-tiba dan tak tertandingi. Saat ini, Yesuan diam-diam mengaktifkan roh petir, 5 atau 6 petir spiritual tak terlihat jatuh, mengunci peri Yingxia, tepat ditempatkan di atas kepalanya. Hei! Pada saat berikutnya, kesedihan yang menyedihkan yang familiar diperkenalkan ke telinga, peri Yingxia terkejut, dan 5 atau 6 roh itu menggelegar seperti porselen, seluruh wajahnya hitam, dan seluruh kepalanya menjadi gulungan panas. Akarnya berdiri terbalik, seluruh kepalanya seperti sarang burung. Bentuk tubuh kepalanya sedikit tertegun beberapa kali. Aroma kesucian suci sebelumnya menghilang, dan berubah menjadi wanita gila.